Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona RK Saputri dengan NIM B1A1211052. Saya akan memaparkan sedikit materi saya mengenai persoalan keamanan maritim. Posisi strategis Selat Sunda. Selat Sunda memiliki dimensi strategis yang begitu penting, tidak saja bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia internasional yang kapal-kapalnya melewati perairan ini. Dimensi strategis Selat Sunda bisa secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh berbagai pihak yang berkecimpung dalam dunia pelayaran. Dari aspek kesejarahan, nilai strategi Selat Sunda telah terbukti sejak abad ke-17 sampai hari ini. Berlokasi di antara Pulau Jawa dan Sumatera dengan lebar sekitar 50 mil. Selat Sunda adalah jalur lain jika terjadi sesuatu dengan Selat Malaka. Dari sisi permasalahan, persoalan imigran gelap jauh dianggap sebagai sebuah persoalan sosial oleh masyarakat ketimbang masalah perompakan. Selain masalah imigran gelap, beberapa nelayan juga sempat memberikan kesaksian adanya beberapa kapal perang tak dikenal yang berlayar cukup dekat dari pantai. Mencermati kontur geografis Selat Sunda, bukan mustahil kapal-kapal selam juga melintas untuk menuju ke Laut Cina Selatan atau sebaliknya menuju Samudra Hindia. Kemungkinan tersebut sangat besar karena jalur lain seperti Selat Malaka terlalu padat sehingga bisa membahayakan navigasi kapal selam yang ingin berlayar di bawah permukaan. Keamanan lingkungan sumber daya perikanan. Piragas menekankan bahwa persoalan keamanan lingkungan diletakkan dalam satu kerangka hubungan antara manusia dengan lingkungan fisiknya. Dengan kata lain, pendekatan ekologis diperlukan dalam menjawab ancaman kerusakan lingkungan yang dampak kematian dan kesengsaraannya sama berbahayanya dengan serangan militer dalam situasi perang. Menurutnya, cikal bakal dari berdirinya kelompok-kelompok bajak laut Somalia selain karena struktur negaranya yang hancur dan terpecah-pecah, masalah lain adalah dikarenakan konflik sumber daya perikanan yang dalam berbagai hal memarginasikan sebagai kelompok nelayan sekecil Somalia memarginalisasikan kelompok nelayan kecil Somalia ketika berhadapan dengan kapal-kapal penangkapan ikan asing yang menggunakan peralatan canggih. Alhasil, nelayan kecil di Somalia tidak mampu mendapatkan lobster dan ikan yang biasanya mereka dapatkan dengan mudah. Meskipun secara umum, persoalan lingkungan pesisir di kawasan ini bisa dikatakan masih cukup baik, namun ada beberapa catatan yang patut diperhatikan dalam rangka menjaga kualitas lingkungan tempat tinggal dan mencari nafkah mereka. Persoalan itu antara lain belum tumbuhnya kesadaran yang tinggi di kalangan nelayan pencari ikan mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut dan terumbu karang di kawasan ini. Masalah lainnya yang sempat kami temui adalah abrasi pantai yang terjadi di beberapa titik di sepanjang pesisir ujung kulon. Abrasi ini terjadi karena beberapa pihak, baik masyarakat maupun pengusaha, mengambil batu-batu karang yang berada di pesisir untuk digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. Banyaknya karang di wilayah pesisir memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan bahan bangunan sehingga eksploitasi terhadap karang-karang di sepanjang pesisir kawasan ini cukup besar. Masalah imigrasi gelap bagi Indonesia. Persoalan ini lebih mempresentasikan hubungan faktor eksternal dan internal Australia yang berlangsung dalam satu tingkat dinamika yang tinggi. Tak bisa dipungkiri memang kondisi sebagian besar negara-negara di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan
termaksud beberapa negara di Asia Tenggara yang sampai hari ini masih terjebak dalam konflik kekerasan memicu gelombang migrasi besar-besaran baik secara legal maupun ilegal ke negara-negara yang dianggap aman atau menjanjikan bagi masa depan kehidupan mereka. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dalam konteks Australia, seperti apa yang dikemukakan oleh Henry dan Kurzak, bahwa imigran di Australia memiliki kontribusi yang sangat besar bagi negara itu, termasuk dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Saat ini proporsi imigran yang terbanyak di sana meliputi Selandia Baru, Cina, Inggris, dan India. Pada tataran regional, persoalan imigran gelap dan penyelundupan manusia yang bisa saja keduanya merupakan produk kejahatan terorganisasi lintas negara bukan saja masalah Indonesia dan Australia semata. Persoalan ini lebih tepat didudukan sebagai persoalan regional. Semua negara di kawasan sebaiknya dapat duduk bersama bersama berbagai tanggung jawab, mulai dari negara asal mereka dan negara-negara yang menjadi transit. Mengenai Indonesia juga bukan satu-satunya negara transit. Selain kejaksaan antar kepolisian, maka kerjasama antara angkatan laut di kawasan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik dan proporsional. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.